Selamat siang, Kak Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah cerah. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, alhamdulillah pada program Mengaji on Air siang hari ini insyaallah tema yang akan kita angkat yaitu tentang sikap bersegera memudahkan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 132 sampai 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, memiliki sikap bersegera dalam perkara yang baik menunjukkan pribadi yang penuh semangat, bahagia, dengan ritme kehidupan yang bermanfaat. Sebaliknya, pribadi yang cenderung bermalas-malasan dan menunda-nunda perkara yang baik menunjukkan pribadi yang tidak mencintai kehidupan yang lebih baik, lemah disiplin waktu, dan ketidakpahaman terhadap hakikat kehidupan. Mereka yang berlambat-lambat melaksanakan sholat, an-sholatihim sahun, adalah pribadi yang lemah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak merasakan sholat sebagai bentuk pengungkapan rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah disiplin waktunya, sehingga tidak jelas mana agenda hidupnya yang nomor 1, 2, dan seterusnya. Kegiatan hidupnya tunduk kepada hawa nafsu, bukan kepada prioritas dan bobot kegiatannya. Jadi, bagaimana mungkin ia dapat merasakan keberkahan waktu? Para pendengar yang berbahagia, ketidakpahaman juga menjadi faktor kuat mengapa manusia berlambat-lambat. Kalau saja manusia tahu dan yakin apa yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik menghadiri sholat berjamaah di masjid lebih awal, hadir sebelum azan berkumandang, dan duduk menunggu iqomat dikumandangkan, sehingga
dapat sholat di awal shaf dan takbir langsung setelah imam. Maka mustahil ada manusia yang berlambat-lambat dalam memenuhi panggilan sholat karena tidak mau mengalami kerugian yang sangat besar. Pendengar yang berbahagia, mempersiapkan jiwa untuk aktif bersama Al-Quran. Prinsip-prinsip seperti inilah yang harus kita miliki dan tetapkan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan jiwa kita untuk aktif bersama Al-Quran dengan mentalitas sebagai berikut. Yang pertama, sudahkah kita mencintai Al-Quran seperti kita mencintai diri dan harta kita? Cinta Al-Quran sesungguhnya berbanding lurus dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang sudah mencintai Allah dan Rasul-Nya akan selalu bersegera dalam berinteraksi dengan Al-Quran untuk melampiaskan rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sudahkah kita memiliki disiplin waktu yang baik dalam menjalani kehidupan? Tegas terhadap jiwa yang lebih memilih bermalas-malasan dan menunda-nunda. Berinteraksi dengan Al-Quran membutuhkan disiplin waktu yang sangat tinggi. Barang siapa yang tidak menerapkan disiplin waktu, maka Al-Quran akan meninggalkannya. Hasilnya tidak akan ada waktu untuk Al-Quran. Namun untuk selain Al-Quran selalu ada. Bersegeralah karena waktu berjalan kian kencang. Jangan sampai tiba-tiba waktu ini telah menyampaikan kita pada pelabuhan abadi dan penuh penyesalan, yakni kematian. Nauzubillah. Yang ketiga, sudahkah kita paham hakikat Al-Quran ini? Isinya, keutamaannya, dan apa kewajiban kita terhadapnya? Jika kita termasuk pribadi yang sering menunda-nunda dalam berinteraksi dengan Al-Quran, segera pahami Al-Quran dari semua sisinya. Niscaya kita tidak akan menunda-nunda untuk akrab dengan Al-Quran. Para pendengar Radio Kayang Utara yang berbahagia, jadi mengapa kita harus bersegera dan tidak menunda-nunda dalam urusan yang baik, yakni agar kita akan mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut, yaitu kita akan mendapatkan keberkahan waktu dan menjadi manusia yang produktif. Lihatlah pada dua manusia yang sama-sama berusia 25 tahun. Bandingkan produktivitas hidupnya antara yang disiplin waktu dengan yang tidak disiplin. Pasti akan kita dapatkan perbedaan yang sangat luar biasa dari segala sisi hidupnya. Terhindar dari waktu yang sia-sia karena setiap waktu yang kita lalui adalah investasi kehidupan di akhirat. Mereka yang waktunya banyak tersia-siakan akan miskin kehidupan di akhirat, bahkan sengsara. Na'udzubillah. Para pendengar Radio Kayang Utara yang berbahagia, terhindar dari penjajahan jiwa dan setan yang selalu menggoda, sehingga jangan sampai selalu kalah dengan jiwanya sendiri untuk melakukan amal soleh. Alangkah lemahnya pribadi seperti ini. Mereka tidak mau bersegera dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Berarti belum mau mengendalikan keengganan jiwanya sehingga setan memanfaatkannya. Na'udzubillah.
Para pendengar yang berbahagia, kemudian bagaimana kiat agar kita istiqomah bersama Al-Quran? Dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, mampu istiqomah bersama Al-Quran adalah suatu nikmat yang besar bagi setiap orang yang beriman. Melebihi nikmat harta yang sebanyak apapun. Sebaliknya, mereka yang berhasil dengan cepat menghafal Al-Quran 30 juz namun tidak istiqomah, tidak dikatakan memiliki kenikmatan yang besar. Dalam hadis di atas, sebagai kunci sukses dalam beristiqomah dengan Al-Quran, yaitu ingatlah kalimat pertama dari hadis ini, yaitu khairukum, sebaik-baik kalian, artinya bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang baik dan sumber dari segala kebaikan. Sehingga orang yang sibuk dengan Al-Quran berarti baik, bahkan yang paling baik. Bahkan di riwayat lain disebutkan dengan kata afdolukum atau yang paling utama. Berarti siapapun yang menjauh dari Al-Quran, apalagi meninggalkannya, berarti dirinya telah kehilangan kebaikan sehingga tidak termasuk manusia yang terbaik. Keimanan yang hidup akan membuat orang bersedih saat kebaikan hilang dari dirinya. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, dalam hadis di atas tidak disebutkan kebaikan dalam hal apa. Hal ini agar dipahami sebagai kebaikan dalam segala hal, baik dari segi keimanan, semangat amal soleh, pengetahuan, akhlak, dan dakwah atau menyebarkan Islam dalam kehidupan. Dari teladan salaf soleh dapat kita saksikan bagaimana Al-Quran telah memberi efek kebaikan yang luar biasa terhadap kehidupan. Jadi untuk mendapat kebaikan seperti ini harus ada aksi dan interaksi yang terus-menerus dengan Al-Quran. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, hayatilah kalimat ta'allama dan 'allama, belajar dan mengajarkan. Artinya harus ada kegiatan yang aktif bersama Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut dua kegiatan itu dilaksanakan secara simultan, tidak hanya salah satunya. Belajar saja atau mengajar saja akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam diri manusia. Belajar Al-Quran akan berdampak pada bertambahnya pengetahuan tentang penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan. Sedangkan mengajar akan berdampak pada bertambahnya pengetahuan lapangan dalam menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajarlah jika pelakunya menjadi sebaik-baik manusia, karena dalam dirinya berpadu antara teoritis dan pengalaman dalam mengamalkan Al-Quran. Atau dengan kata lain, belajar dan mengajar berarti menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Dalam hal ini, pengetahuan dan pengalaman ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, ta'allama dan 'allama jika diperluas dalam kehidupan nyata akan menjadi aksi yang positif karena padannya adalah seperti orang yang mencari harta kemudian menginfakkannya atau mengambil sesuatu yang manfaat
kemudian menyebarkannya, mentarbiyah diri dan berdakwah, dan seterusnya. Ritme kehidupan seperti ini akan selalu dinamis dan terus meningkat, terhindar dari gerak yang statis, sehingga hidup selalu bersemangat, ingin berkembang, menjadi pribadi yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana tidak istiqomah jika pola hidup kita seperti ini? Masya Allah. Pendengar Radio Kayong Utara dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan generasi berikutnya menjadi pribadi yang cepat matang karena mereka sangat konsisten dengan prinsip hadis ini. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril, kecuali segera disampaikan kepada para sahabat. Begitu juga para sahabat segera mengajarkannya kepada sahabat yang lain. Demikian seterusnya berlangsung hingga generasi berikutnya, sehingga Al-Quran tidak pernah mengalami keterputusan penyebaran. Pendengar yang berbahagia, hadis ini harus dijadikan juga sebagai prinsip-prinsip dakwah. Berdakwah terus tanpa membekali diri dalam ilmu yang panjang akan berdampak pada kelelahan jiwa, bahkan sampai terputus dari kegiatan dakwah. Sebaliknya, membekali diri terus tanpa menyampaikan kembali kepada umat akan berdampak kepada kekerdilan pengalaman, statis, tidak meningkat cara berpikir, dan kecekatan dalam mengatasi permasalahan di kehidupan nyata. Pendengar yang berbahagia, hadis di atas juga telah banyak membuat salaf saleh bersabar selama berpuluh-puluh tahun dalam mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Sebagian mereka mengatakan, hadis ini telah menjadikan aku duduk di masjid mengajarkan Al-Quran selama 60 tahun. Sedangkan yang lain ada yang mengatakan 40 tahun dan yang lain 50 tahun. Masya Allah. Semoga kita semua dapat mengambil ibroh atau pelajaran dari hadis ini, dan semoga kita semua dapat istiqomah untuk dapat tidak hanya mempelajari namun mengajarkan Al-Quran. Karena seperti yang telah disampaikan sebelumnya, untuk dapat mengajarkan Al-Quran tidak harus menunggu sempurna, seperti halnya kita telah memiliki satu piring nasi, ketika tetangga kita merasa kelaparan, kita tidak menunggu piring nasi yang ada dalam piring kita sempurna, ada ikan, ada ayam, namun kita berbagi dengan nasi yang kita miliki. Demikian, Kak Iva.